Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lausha. Ya, bersuka cita sekali kita boleh kembali bersama-sama kebaktian pada hari Minggu ini. Sebelum kita kebaktian, mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan satu kali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, Tuhan berkati kami agar kami boleh sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, seberapa banyak adik-adik yang mengucap syukur karena kita sudah ada di minggu kedua di bulan Desember ini. Ya adik-adik, kita harus kembali mengingat, kita harus bersyukur karena ada satu pribadi yang datang ke dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus yang lahir untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita semua. Adik-adik, mari sama-sama kita naikkan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory. Mari kita dengan lebih semangat adik-adik, kita naikkan pujian ini. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa
semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Ya adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan cerita hari ini akan dibawakan oleh Lause Paul dengan tema No Worries. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita sama-sama kita minta Tuhan untuk menolong kita agar kita boleh duduk dengan yang manis, bisa mendengarkan cerita ini dengan baik dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita adik-adik. Adik-adik, mari kita sama-sama kita naikkan pujian Ajarkanku Mengerti. Kita sama-sama belajar lagu ini adik-adik ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Hai adik-adik, kita ketemu lagi di dalam sekolah minggu kita. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang khusus ya. Adik-adik semuanya, kita akan belajar
temanya no worries, jangan khawatir. Adik-adik, apa itu khawatir? Khawatir adalah memikirkan masalah terus-menerus dan ada rasa takut yang berlebihan di dalam hati dan pikiran kita. Itu yang disebut dengan khawatir. Adik-adik, kita bisa khawatir karena apa saja. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Ya, misalnya tidur terus kita mimpi buruk, kita khawatir, kita takut. Kemudian kita juga bisa khawatir karena kita berpisah dengan orang tua. Kita khawatir saat gelap. Ya, gelap nggak bisa lihat apa-apa. Kita khawatir, ada apa? Kita khawatir ya adik-adik. Kita juga khawatir saat mau disuntik sama dokter. Aduh, sakit nggak ya? Sakit. Kita khawatir ya. Kita juga khawatir waktu kita ke dokter gigi ya. Ya, dengar suara alat dokter. Apa itu? Kita khawatir mau ngapain, mau diapain. Kita juga khawatir waktu dimarahin sama orang tua, mama atau papa ya. Kita juga saat ini kita khawatir dengan apa? Dengan pandemi COVID-19. Aduh, kalau adik saya kena gimana ya? Kalau saya kena COVID gimana ya? Kalau papa kena COVID gimana? Kalau mama kena COVID gimana? Aduh, takut. Kita khawatir ya. Adik-adik, banyak hal yang membuat kita khawatir. Adik-adik, kalau kita khawatir ya, ini ibarat hati adik-adik yang kecil ya. Ini wadahnya kecil nih hati adik-adik. Kalau kita khawatir itu seperti kita meneteskan seperti ini ya. Tambah lama hati kita makin hati kita jadi beracun seperti ini. Kita tambah khawatir hari demi hari. Lihat adik-adik, warna hati kita jadi seperti ini, penuh dengan kekhawatiran. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan di Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-25 mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ayat yang ke-26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga." Ayat, bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Itu kata firman Tuhan. Ayat yang ke-27, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ayat ke-28, "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun," ayat yang ke-29 dikatakan, "Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Adik-adik, Salomo itu raja. Dia tinggal di istana. Dia pasti punya pakaian yang bagus-bagus. Tapi firman Tuhan mengatakan, Salomo saja tidak, di dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga yang diciptakan oleh Tuhan itu. Di ayat yang ke-30 dikatakan, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih akan mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Ayat 31, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?
apakah yang akan kami pakai? Ayat ke-32, sebab itu dicari, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan yang mengajar kita jangan khawatir, karena hidup kita dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kita lebih berharga dari ciptaan Tuhan yang begitu indah. Tapi Tuhan bilang kita jauh lebih berharga. Kalau burung dipelihara oleh Tuhan, kita pun pasti dipelihara oleh Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan jangan khawatir. Dan sekarang Rasul akan menceritakan satu cerita, ya, tentang seorang petani yang hidupnya penuh dengan khawatir. Nah, kita itu akan mendengar cerita tentang Pak Daniel dan temannya Pak Oki. Pada suatu hari Pak Daniel berkunjung ke rumah sahabat lamanya yang bernama Pak Oki. Ya, dia berkunjung ke sana. Dan Pak Oki itu, sahabatnya itu bekerja sebagai seorang petani di sebuah desa yang cukup jauh. Maka Pak Daniel datang ke tempat sahabatnya itu. Waktu dia bertemu dengan sahabatnya, dia kaget. Ketika tiba di rumah sahabatnya itu, dia lihat, waduh, sahabatnya itu mukanya penuh dengan penderitaan. Ya, tapi dia tidak tahu kenapa. Maka kemudian Pak Daniel itu bertanya kepada sahabatnya itu, ya, sahabatku, apa yang terjadi? Apa panenmu tahun ini gagal sehingga membuat engkau bersedih, mukamu muram? Apa yang terjadi? Aku tidak mempunyai apapun tahun ini, kata Pak Oki. Pak Daniel itu heran, ya, dia, maafkan aku. Tapi tidakkah kamu mendapatkan hasil dari pohon-pohon kapasmu pada tahun ini? Pak Oki menjawab, aku takut kutu-kutu yang ada di benih kapas merusak pohon-pohon yang akan tumbuh. Maka aku tidak menanam pohon kapas. Kemudian Pak Daniel tanya, lalu bagaimana dengan gandummu? Biasanya panen gandummu kan sangat bagus. Kemudian Pak Oki mengatakan, aku tidak menanam gandum juga, karena aku pikir tahun ini tidak akan turun hujan. Aku khawatir tidak akan turun hujan. Jadi kalau aku tanam gandum, pasti nggak tumbuh. Kemudian Pak Daniel itu bertanya, kalau begitu apakah kamu menanam kentang? Ya, Pak Oki bilang, tidak. Aku pun tidak berpikir menanam kentang, karena aku takut belalang akan menyerang dan memakan hasil tanaman kentangku. Aku khawatir banyak belalang datang memakan pohon-pohon kentangku, maka aku tidak menanam kentang. Adik-adik, rupanya Pak Oki, adik-adik, dia itu tidak menanam apa-apa pada tahun itu. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena dia terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu yang akan terjadi, sehingga dia tidak melakukan apapun juga. Demikian juga dengan kita. Kalau kita terlalu khawatir, maka kita juga tidak melakukan apa-apa. Karena takut lakuin salah, lakuin itu salah. Sehingga apa? Kita tidak melakukan apa-apa, adik-adik. Sehingga
kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka firman Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir. Kekhawatiranmu tidak menambah sehasta pun dari hidupmu, tidak memberimu keuntungan apa-apa. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik, Tuhan tidak mau kita khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran itu meracuni hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tidak percaya akan pertolongan Tuhan kepada kita. Ada adik-adik kalau mau ujian ya sudah belajar, kalian khawatir ya, bisa-bisa apa? Lupa waktu mau ujian karena saking khawatirnya kalian tidak bisa menjawab soal yang diberikan. Karena apa? Karena hati dan pikiranmu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Lihat adik-adik, hatimu yang penuh dengan racun ini, tetapi kalau diisi oleh kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, lihat adik-adik, hatimu menjadi bersih kembali. Jadi firman Tuhan juga mengatakan kepada kita apa yang mesti kita lakukan supaya kita dijauhkan dari rasa khawatir yang berlebihan yang menimbulkan ketakutan dalam hati kita. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa lepas dari khawatir? Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita khawatir, kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai di dalam hati kita. Damai yang melampaui segala akal, itu akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Adik-adik, kalau kita lagi khawatir, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau kita lagi sedih, kita lagi sakit, apa yang kita lakukan? Nah, sesuai firman Tuhan hari ini, kita harus belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan, supaya kita belajar untuk jadi anak yang bisa menghadapi semua ketakutan dan kekhawatiran. Kalau aku takut, aku berdoa. Kalau aku khawatir, aku berdoa. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Kalau aku khawatir, aku berdoa. Dadah adik-adik semuanya. Jangan lupa ya firman Tuhan hari ini. Kalau kita khawatir, kita harus berdoa. Bye-bye. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita nggak boleh khawatir. Ya, karena Tuhanlah perlindungan kita. Jadi kita di dalam hidup ini kita nggak boleh khawatir adik-adik. Nah adik-adik, untuk kita meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama kita menyanyikan pujian di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhan
gunung batu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia ya. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, mari kita sama-sama kita masuk di dalam doa, kita akhiri kebaktian kita hari ini. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh menyertai kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan ajarkan kami untuk kami tidak boleh khawatir di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau terus menjagai kami, menyertai kami senantiasa di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.